Banyak orang yang amal solehnya lebih bersih, lebih suci, lebih ikhlas daripada kita. Tanpa banyak-banyak cincong, tanpa banyak-banyak cerita, tanpa banyak-banyak fasilitas. Abang lihatlah ini. Bukan setahun 2 tahun loh. Puluhan tahun. Tidak ada Avanza. Tidak ada rumah dinas. Orang-orang yang dia sendiri terbatas. Dia sendiri tak berduit. Dia sendiri untuk makan pribadinya masih kurang, tapi masih mau mikirkan akidah orang lain, mikirkan bagaimana jenazah-jenazah itu terkubur dengan cara Islam, dimandikan, dikafankan, disolatkan. Nih orang-orangnya, guru ngaji kampung, marbot masjid, pemandi jenazah, penggali kubur, penjaga kuburan. Ada satu ustadz pernah dikasih hadiah, lalu dia nanya sama tim, bilang, apakah dengan saya menerima hadiah ini saya masih dapat balasan dari Allah? Biasanya orang buka komplain kan, ini paketnya. Ini dia nanyanya, apakah dengan saya terima barang-barang ini, hadiah-hadiah ini nih, saya masih dapat balasan dari Allah. Dan saya bilang kan, abang kakak, gerakan ini Indonesia Mustahil Lapar, Indonesia Mustahil Miskin ini baru berjalan 4 tahun. Sedangkan mereka gali kubur, mandikan jenazah, ada yang sudah lebih dari 30, bahkan ada yang 50 tahun. Berarti kalau bicara di head to head kan, ini minus masih. Misalnya gerakannya 4 tahun, mereka sudah gali kubur misalnya 40 tahun. Berarti mereka ini, kita sudah minus 36 tahun. Saya bilang sama donatur, saya bilang sama yang nyumbang, saya bilang sama orang-orang yang mau join atau mau support program ini, saya bilang jangan sok dibutuhkan ya. Kita yang perlu mereka. Mereka tak perlu kita. Karena dengan atau tanpa kita, mereka udah lama jalan. Saya tidak akan bosan gitu untuk ceritakan ini berulang-ulang, karena selama kita meninggal mereka lah yang ditelepon. Dan hari ini abang kakak, terutama yang perempuan, tukang mandikan jenazah perempuan tuh makin kurang. Cewek-cewek, perempuan-perempuan muda-muda berani mandikan jenazah? Tak berani rata-rata, takut. Ada anak-anak muda hari ini cita-citanya mandikan jenazah. Hai guys, doain aku ya, cita-citaku aku jadi pemandi jenazah. Mana ada, cita-citanya YouTuber kan, cita-citanya TikToker kan, cita-citanya konten kreator kan. Mintanya sama Allah abang kakak, mudah-mudahan gitu ya, mudah-mudahan profesi ini masih ada terus gitu. Mereka bermanfaat, mereka juga belajar, mereka juga mengajarkan Quran. Ini wajah-wajah mereka ya. Tidak ada yang terkenal kan? Tuh, mana ada kaya-kaya? Saya ulang ya, coba antum lihat muka-mukanya. Tatapan mata mereka tuh sama semua. Abang kakak, ini orang-orang yang di Al-Baqarah 273 tidak pernah minta-minta itu. Ini orang yang di Al-Baqarah 273 menjaga dirinya dari memaksa. Tidak pernah kita dengar di mulut mereka tuh traktir lah, jamin lah. Tidak ada. Jadi selama sekian puluh tahun tuh yang ngajar-ngajar aja. Tak terpikir gak mereka mau dapat hadiah paket-paket begini? Saya bilang juga sama tim di internal kan, sama donatur-donatur, para muhsinin, orang-orang baik. Saya bilang, mereka-mereka nih tak perlu sama kita. Anak-anak saya ceritakan ini juga, kasih tahu sama mereka. Nah, bukan kita yang bantu mereka. Mereka ini nanti jadi wasilah pembela kita di hari kiamat. Bukan kita yang nolong mereka bang kakak. Mereka nanti dengan izin Allah bersaksi di hadapan Allah. Ini orang-orang yang tangannya mungkin kotor. Abang kakak tengok muka-mukanya. Saya sengaja putarkan video ini berulang-ulang. Maka saya pengen ngasih tahu diri saya dan kita semua, jangan sok dibutuhkan. Jangan merasa kita tuh udah segala-galanya gitu. Tahu enggak, banyak orang yang lebih hebat amal solehnya daripada kita. Banyak orang yang amal solehnya lebih bersih, lebih suci, lebih ikhlas daripada kita. Tanpa banyak-banyak cincong, tanpa banyak-banyak cerita, tanpa banyak-banyak fasilitas. Abang lihatlah ini. Abang kakak lihat itu. Tonton berulang-ulang. Bukan setahun 2 tahun loh. Puluhan tahun. Tidak ada Avanza. Tidak ada rumah dinas. Tidak ada ihsan.
Nanti saya posting di Instagram. Tak ada Bang Aka. Mereka nih yang kata Allah, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukuran. Mereka ini ngambil paket tuh, banyak yang ngambil kopi ya, ngambil teh, ngambil gula, habis itu disedekahkan lagi ke orang lain. Tak sampai otak saya, belum sampai. Nah, ada hadiah yang mau kita kasih, hadiah sembako. Itu tadi nomor rekeningnya Bang Aka kalau mau support. Yang kedua, kita mau kasih mereka hadiah umroh. Apa hadiah umrohnya Yaman? Kenapa umroh? Ini beasiswa. Ini saya nyebutnya studi banding. Biar mereka melihat bagaimana kota Makkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah, kota di mana Quran itu diturunkan, mereka harus lihat langsung. Karena selama puluhan tahun mereka dah. Insyaallah Ayaman, saya mohon doa dari Abang Aka tanggal 23 Februari. Tanggal berapa? Insyaallah Ayaman insyaallah akan berangkat bawa mereka, bawa guru-guru ngaji pilihan ini tanggal 23 Februari 2025. Ada sisa kurang lebih 10 seat lagi. Ya. Insyaallah mohon doanya dari Abang Kakak semua yang di Instagram, di TikTok, di Facebook. Yuk sama-sama kita mengajak dan jadi wasilah. Saya numpang sama mereka nih. Numpang berkahnya mereka, numpang keikhlasannya mereka. Doakan semoga Allah berkahi, Allah ridhoi. Tanggal 23 Februari 2025 Abang Kakak mungkin ada yang pengen berangkat umroh atau berangkat haji, berangkat sama guru ngaji kampung. Coba nanti rasakan ya. Kita sama-sama minta sama Allah supaya dikasih rezeki yang banyak, rezeki yang berlimpah, ya kan, tanpa bermaksiat kepada Allah, bisa menemankan dan bisa ngawal mereka. Ayo, ada yang mau sama Yaman insyaallah tanggal 23 Februari 2025. Ini yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya Ustadz Zul nanti mungkin nyambung ya, melanjutkan BBM, bermanfaat, belajar dan mengajarkan Al-Quran. Otak kita bikin skala prioritas, support dan bantu orang-orang ini. Kita yang perlu mereka, mereka tak perlu kita. Abang Kakak belum ada duitnya, bantu share ya, bantu promosikan, bantu kampanyekan. Saya insya Allah tidak akan bosan nyampaikan ini. Kalau Abang Kakak bosan tinggal ganti ya. Nah, saya insya Allah tidak bosan, saya akan akan terus mengkampanyekan ini. Semoga Allah ridho, Allah. Nah ini dia. Wah, aduh. Ada Ustazah Nasrah, ada Ustadz Makmur, ada Ustadz Zainal Abidin. Jadi uang-uang dari Abang Kakak itu sudah kami tunaikan dan sudah diberangkatkan. Ini Ustadz Bahtiar ini di pesawat baca Quran terus, ya kan? Ustazah Anoy, Ustadz Slamet, Ustadz Rosli, ya kan? Ustazah Rosnia. Ini semuanya sebagian besar guru ngaji. Ini Ustadz Abdul Sattar nih, tak berhenti nangis. Ngajar ngaji gak, mandikan jenazah gak. Ini Ustazah Nenek Nurjana bawa sabun di paket kita tuh ada sabun isinya. Nah Nenek Nurjana ini bawa sabun itu. Sabun itulah yang dibawanya ke Mekah. Kita kan pakai sabun cair atau apa kan, sabun-sabun batang tuh. Ya Allah, saya bilang betapa berharganya. Nah ini wajah-wajah mereka. Ini tidak berhenti nangis Ustadz Abdul Sattar ini. Berlinang air mata. Tak terpikir kan. Jadi saya bilang sama kawan-kawan, mungkin di IG tidak nampak, nanti kita posting ya. Nanti kita posting. Anak-anak IMM tolong posting nanti collab sama akun Ayaman. Tidak terlihat Ustadz, cemana saya nak nengokkannya. Kita tengok YouTube nanti ya, tengok YouTube. Instagram coba ya, bisa enggak? Gimana kan balik kamera? Ini dia. Ini wajah-wajah Ustadz. Ini Ustadz Abdul Sattar. Ini tadi Ustadz Henry yang saya cerita. Nih Ustadz Henry tunanetra. Masya Allah ya. Nah ini Nenek Nurjana yang cerita sabun itu. Ini Ustadz Abdul Sattar yang tidak berhenti nangis. Guru ngaji gak, mandi jenazah juga. Nah ini kan, nah Ustadz Bahtiar nih baca Quran terus semangat luar biasa. Dan mereka ini tak ada cerita belanja Bang Kakak. Tak terpikir mereka nak belanja. Kalau tidak kita suruh belanja. Apa kerjanya? Itikaf ya terus. Baca Quran ya terus kerjanya. Bayangkan sholat tahajud ke Masjid Nabawi jam 1:30 subuh. Udah tak ada dah pergi ke masjid. Saya bilang ya Allah, cuman lah aku nih. Nah saya nih Abang Kakak tahu diri kan, ibadah saya tuh kecil sekali Abang Kakak, rendah. Mungkin level paling jelek kali. Tapi saya berharap mereka-mereka ini nanti kenal sama saya dan bersaksi dan bela saya di akhirat nanti.
Inilah saya gunakan SMK saya ini untuk ngajak orang. Instagramnya Ayaman Pontianak. Abang Kakak tengok muka-muka beliau. Nggak ada fasilitas Abang Kakak belasan tahun ngajar 21 tahun. Ya, nih bersih muka nih Ustazah Nasra nih. Nenek cantik kami panggil nih. Yarhamukallah. Nah, Abang Kakak yang mau, ayo kita sama-sama support, sama-sama kontribusi. Ini Ustaz Bahtiar. Ustaz senyum, Ustaz senyum. Nggak ada senyum, nangis ya terus. Terharu, nggak terpikir kata dia. Entah bila-bila lagi saya sampai sini. Dan Masya Allah, ini pertama di Pontianak masih bisa senyum beliau. Begitu di Bekah, tak bisa. Ini dia tadi. Ayo kita bikin hadiah umroh untuk mereka-mereka ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita Bang Kakak ya. Allah jadikan jempol-jempol kita ini bisa berkontribusi, bisa berbuat. Dah. Saya takut nanti saya pula yang beli nang air mata ya. Ayo Abang Kakak, mari kita sama-sama niatkan dalam hati, semoga Allah bukakan hati kita untuk berpikir bagaimana bisa membantu nolong orang lebih banyak. Kalau kita nengok ke diri kita, kita akan egois nanti. Aku ya susah. Apa? Aku ya belum pernah umroh. Aku ya tak berduit. Ya sampai kapanpun Abang Kakak kita tidak akan maju kalau berpikirnya gitu terus. Bantu dulu orang lain, Allah bantu kita. Kan gitu rumusnya kan?